Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Rajli Studio guys. Hari ini saya ingin berbicara berkaitan dengan apa tanggapan orang Indonesia sekiranya komentar di media sosial yang tampak negatif guys. Apakah mereka marah ataupun tidak senang hati? Itu perkara kita perlu pahami bahwa orang berkomentar di media sosial itu walaupun di alam maya guys, tapi tetap mengguris perasaan. Ada satu caption dalam media sosial yang mana bully guys, bully media sosial, ataupun ada juga bully berlaku di dalam media sosial guys. Ia dilakukan oleh mereka-mereka yang tidak mempunyai pemikiran yang waras guys. Di samping mereka mungkin pertimbangan ataupun ilmu yang kurang, sehingga mereka dapat mengeluarkan kata-kata yang tidak sepatutnya dikeluarkan guys. Sejauh manakah fakta ini? Ayo simak cuplikan video ini. Aku kira cuman di Indonesia aja banyak sumbu kompor, ternyata di sini juga banyak gitu loh. Mereka bukannya nonton videonya sampai habis dulu, baru baca judulnya aja udah komen sembarangan. Padahal di sini nggak ada menjelekan salah satu bangsa ya, salah satu negara ya. Cuman kayak comparing, dan aku pun pernah ke Eropa, aku pun compare gimana negara Eropa sama Indonesia, dan be aja gitu loh, nggak ada yang salah. Kenapa lu pada emosi gitu loh? Gue kadang-kadang gitu. Yang gue bilang adalah di KLA 1 airportnya nggak efisien. Emang nggak efisien karena gue tuh pernah ke Vietnam, pernah ke Singapura 3 kali, terus pernah ke Hong Kong, Thailand, nggak ada yang kayak gini. Terus nggak bau. Tadi juga ke toilet yang buat anak juga bau, biar lu tahu. Terus kan, tapi daripada itu yang lain juga banyak nilai positifnya. Makanya nonton video gue sampai habis, jangan bacot aja nggak nonton sampai habis. Gue tuh kayak ada plus minusnya, semua negara tuh ada plus minusnya. Dan gue juga pernah ke Eropa Syah, jadi aku udah tahu perbedaan airport antara Asian country, Eropa sama Australia. Jadi ya emang di sini tuh bau. Dan aku tuh kesini kadang-kadang tuh cuman kayak transit, jadi bukan emang tujuannya kesini. Kan aku bilang I love this country, aku suka negara ini, tapi bukan karena aku senang mau kesini, enggak. Kadang-kadang cuma transit doang gitu loh, sumbu kompor. Coba lu ke suatu negara terus lu kasih nilai 0, kan gue nggak ngasih lu nilai 0, gue cuma kasih tahu plus minusnya dari negara ini gitu loh. Kok pada emosi? Banyak juga kok ada yang komen positif ya, ini adilnya. Gue kan juga bilang makanan di sini juga enak, terus bersih. Kok pada cuman highlight yang gue nggak suka aja sih, yang positifnya nggak ada lo highlight. Heran deh gue. Coba nonton dulu sampai habis ya. Dah banyak tau kes wanita Indonesia yang dinikahi tu sebenarnya masih ada suami di Indonesia. Saya tak kata semua ya. Sebab tu kalau nak kahwin dengan mereka ni, kena selidik secara terperinci supaya kita tak buat sesuatu yang bertentangan dengan agama dan undang-undang. Repost video ni supaya lebih ramai yang cakna berkenaan isu ini. Kalau boleh sebelum nak kahwin tu, pergi terus ke kampung dia dekat Indonesia tu, jumpa mak ayah dia, pastikan betul-betul yang dia ni bujang ataupun janda, kemudian baru kahwin. Jangan kita jadikan diri kita sebagai mangsa mereka. Mereka ni sanggup tinggalkan suami mereka sebab nak ada kehidupan yang lebih baik di negara lain. Ada yang sampai dah beranak pinak lah lagi tu. Ini adalah pelakuan yang sangat jijik tau. Sanggup tinggalkan suami dan anak-anak semata-mata demi kesenangan hidup. Dan anda kena ingat satu perkara, kalaulah mereka sanggup tinggalkan suami mereka tanpa proses perceraian yang sah lalu berkahwin pula dengan anda, maka ketahuilah dia juga akan buat benda yang sama pada anda. Entah-entah dalam masa dia kahwin dengan anda, dia kahwin dengan orang lain juga. Video ni bukan nak menghina warga Indonesia, tetapi sekadar nasihat untuk selamatkan pasangan sah warga Indonesia dan tak nak warga Malaysia jadi mangsa mereka. Repost video ni dan jangan lupa follow sekali.
Terima kasih atas komentarnya. Konten ini saya buat untuk edukasi, diskusi, dan informasi, bukan untuk memojokkan siapapun, menghina siapapun ya. Ini ada komentar dari teman kita di Malaysia. Kemiskinan di Indonesia menyusahkan mereka ya, warga negara Malaysia ya. Mohon maaf ya Bapak ya, kemiskinan di negara kami ya, itu negara kami tidak akan miskin selama-lamanya. Suatu hari kami optimis ya, nasib kami akan berubah. Kalau kita pun memiliki pemimpin yang lebih amanah dan mereka memikirkan rakyat kami, memikirkan kemajuan negara kami boleh menjadi negara yang berjaya ya, negara yang kaya ya. Dan kami tak payah lagi kerja di negara Anda ya. Buat apa? Sekarang pun negara kami masih belum kaya Bapak ya. Negara kami masih belum kaya, tapi ya yang mau kerja sebagai asisten rumah tangga jadi bibi ya, itu cukup bekerja di Jakarta atau di Surabaya, gaji pun besar ya. Di sini gaji ART itu sudah mencapai 3 sampai 4 juta ya. Banyak majikan menyediakan bilik ya, kamar untuk mereka pribadi, ada kipas angin, bahkan ada yang menyediakan aircon, pakai AC ya, mewah ya. Dan semua perlengkapan mandi mereka, sabun, shampoo dan macam-macam itu disediakan oleh majikan ya. Dan banyak lagi tunjangan-tunjangan, allowance yang diberikan kepada ART. Mau pulang kampung, tiket dibelikan oleh majikan ya. Lalu hari raya pun ada tunjangan hari raya kita berikan ya. Dan mereka bebas, kita tak melarang mereka untuk bepergian, mau pergi jalan-jalan. Kalau jam kerja mereka sudah selesai, mereka boleh mau kemana boleh ya, kita izinkan. Kita tak ada tahan KTP mereka atau paspor mereka, tak payah ya. Mereka manusia, mereka boleh kok ya, jalan-jalan kemana, pulang kampung dengan izin ya, boleh ya. Di negara sendiri kerja lebih bebas, gaji mungkin tak sebanyak di negara Anda, tapi kalau ditambah-tambah dengan segala macam fasilitas dan tunjangan-tunjangan ya sama saja seperti kerja di negara Anda ya. Jadi tak payah sombong lah ya, macam negara Anda itu gajinya sangat besar. Tak ya, gaji minimum di negara Anda itu cuma 1.500 ringgit, uang rupiah 5,2 juta. Belum lagi dipotong agent ya, agent dari orang Indonesia akan ambil keuntungan, lalu agent Malaysia juga ambil keuntungan. Paspor seringkali ditahan ya, jam kerja pun seringkali panjang ya, kontrak kerja pun sering diingkari oleh tokeh ya. Buat apa kami kerja di negara Anda ya? Bukan kami membenci negara Anda, bukan kami marah dengan negara Anda, tapi kalau kondisi semacam ini tak berubah lebih baik lagi ya, siapa yang mau kerja di negara Anda ya? Jadi saya mohon tidak ada komentar-komentar yang tinggi hati, yang sombong ya. Mohon maaf. Dan ini ditengok oleh warga negara kami tidak akan lagi datang ke negara Anda ya. Sikap macam ini yang membuat kita tak senang hati ya. Kami tak membenci Anda, kami tak ingin memusuhi Anda ya. Tapi sikap semacam inilah yang membuat kita ilfeel ya. Mohon maaf. Tolong jangan sombong ya, negara kalian ini ya suatu hari akan kami lampaui ya. Jika pemimpin kami amanah, elit-elit kami memikirkan kemajuan Indonesia dan kemakmuran rakyatnya ya, kami boleh lebih kaya berlipat-lipat ganda daripada negara Anda. Kami punya sumber-sumber daya alam yang luar biasa ya. Pelancongan kami boleh dikelola lagi lebih profesional dan itu bisa menghasilkan uang banyak ya. Dan tengok negara-negara ASEAN di sekitar Anda, jiran-jiran Vietnam, Thailand dan lain-lain. Macam mana nak kerja di negara Anda? Tak payah lagi datang negara Anda ya. Di negara sendiri banyak pekerjaan, gaji pun baik ya. Kita tak akan lagi datang ke negara Anda. Yang masuk negara Anda adalah warga dari Bangladesh itu. Mereka masih miskin. Mereka mau kerja di negara Anda. Kami pun sekarang tak mau ya. Kami sekarang tak mau kerja di negara Anda. Banyak mbak-mbak itu sekarang ke Taiwan, ke Hong Kong ya, gaji 2 kali lipat, 3 kali lipat daripada di negara Anda ya.
Banyak mas-mas kita, abang-abang kita pergi ke Jepang, pergi ke Korea, pergi ke Taiwan kerja. Ada beberapa negara yang buka di Eropa, ke Polandia dan macam-macam, ya, buka lapangan kerja buat warga kami, ya. Dan banyak sekali perusahaan Tiongkok sekarang sudah berinvestasi ke negeri kami, ya, membuka kilang-kilang, ya, smelter-smelter, dan memerlukan banyak sekali tenaga kerja. Gaji pun baik, boleh bekerja di sana, ya, di Maluku, di Sulawesi, di Kalimantan dan lain-lain, ya. Jadi teman-teman semua di Malaysia, tolonglah jangan bersikap macam ini, ya. Kita tak ingin bermusuhan dengan Anda, kita tak ingin bermarah-marah dengan Anda. Kita jalinkan hubungan berjiran dengan baik, ya. Jangan merasa sombong lah, ya. Macam negara Anda itu adalah satu-satunya destinasi untuk bekerja, cari uang. Bukan begitu, di negara kami juga ada banyak kesempatan untuk boleh mendapatkan uang, ya. Kita berbisnis, berniaga di negara sendiri. Kalau kita rajin pun bisa dapat berlipat-lipat ganda daripada kerja di Malaysia. Oke? Mohon dipahami itu, ya. Jangan ada lagi komentar-komentar semacam ini, ya. Terima kasih semuanya yang merasa konten ini bermanfaat. Boleh komentar, boleh posting ulang, berikan like. Yang belum follow silakan follow kami. Terima kasih. Saya dah 2 kali ke Indonesia. Layanan yang saya dapat di sana cukup baik sekali. Bila mereka tahu yang saya ni orang Malaysia, ada yang terus nak bersuah foto dan ramai yang ajak bersembang. Tak ada pula saya dicaci, dimaki ataupun diserang. Repost video ni supaya untuk sebarkan kebaikan. Dan jangan lupa follow sekali. Begitu juga dengan warga Indonesia yang berada di Malaysia. Mereka dilayan dengan baik oleh orang-orang Malaysia. Kalau ada isu yang kurang baik membabitkan perlakuan majikan terhadap pekerja mereka, pihak penguatkuasa Malaysia pasti akan ambil tindakan, dan rakyat Malaysia pasti akan mengecam perlakuan majikan tersebut. InsyaAllah dalam masa terdekat ni saya nak melawat Indonesia sekali lagi. Saya akan buktikan pada anda semua bahawa sebenarnya rakyat Malaysia dan Indonesia ni tak ada apa-apa masalah pun. Kita ni hanya nakal di media sosial, tetapi pada hakikatnya kita hormat dan menghormati antara satu sama lain. Setuju tak? Kalau setuju, repost video ni dan mailah follow saya sekali. Saudara, saya sering tanya ke orang Indonesia, artis Malaysia siapa yang kamu kenal? Rata-rata mereka akan sebut 2 nama ni. Pertama, Siti Nurhaliza, yang kita dah sangka. Yang kedua ni yang kita tak sangka, nama seorang ustaz, penyanyi, pelakon, juga kaki pukul. Nama ustaz tu, Ustaz, saya cerita dulu tentang Siti Nurhaliza. Selama 20 purnama saya di Indonesia, bila saya dengar radio, televisyen, mesti ada lagu Siti Nurhaliza. Kalau saya nak cari lagu artis Malaysia yang lain, susahlah nak jumpa. Saudara, ustaz yang saya sebut tadi, namanya Ustaz Adam. Siapa Ustaz Adam? Ustaz Adam tu Samsul Yusof. Maksud saya kaki pukul tu, sebab Samsul Yusof ni kan kalau kita kenal cukup sinonim dengan filem pukul-pukul, filem gangster. Tapi di Indonesia mereka kenal Samsul Yusof ni dengan cara filem munafik, filem seram. Sebab filem ni kan dia pernah jadi fenomena di sana. Bahkan ada yang berkata disebabkan filem munafik telah menjadi tamparan yang cukup hebat kepada para pembikin filem di Indonesia untuk menyemarakkan lagi, menghasilkan lebih banyak lagi filem seram bersulam agama. Tapi baru ni filem Sherif tiada sambutan kan di Indonesia. Ini filem adik Samsul Yusof lah. Bukan bermakna filem ni tak berjaya. Cuma pendapat saya dia tak kena cita rasa mereka. Nak bagi kena cita rasa mereka, cuba bagi Upin Ipin jadi pelakon Sherif. Pasti berjaya. Demikianlah guys video pada kali ini berkaitan dengan tanggapan orang Indonesia tentang Malaysia guys. Dalam video ini walaupun ada pendapat berkaitan dengan orang Malaysia yang coba berkomentar guys, berkomentar negatif. Namun pada saya satu perkara yang perlu difahami, bahwa orang yang berkomentar di media sosial itu bukan mewakili semua warga Malaysia guys. Sama juga di Indonesia guys, bukan semua orang di Indonesia itu mampu berpikiran positif seperti Anda. Ada juga di kalangan warga Indonesia yang berpikiran negatif. Sama juga halnya di Malaysia guys, ada berpikiran negatif. Ibaratnya kalau buat satu film atau dramanya enggak hidup sekiranya tiada watak jahatnya, tiada watak baiknya guys. Kalau film seram mesti ada hantunya, mesti ada pak ustadznya.
Itu antara sinopsis yang perlu berlaku dalam story ini guys. Saya tidak menghalang pendapat daripada orang Indonesia tentang caption katanya kemiskinan di Indonesia menyusahkan negara jiran. Ini caption bukan diwakili ataupun caption ini bukan warga Malaysia keseluruhannya berkata seperti begini guys. Saya puji orang Tionghoa yang berbicara dan begitu berapi-api membela warga Indonesia dan katanya sekiranya pemimpin di Indonesia berjiwa rakyat berpikir tentang kemajuan Indonesia berkali-kali lipat berbanding Malaysia guys. Itu satu fakta yang sangat relevan guys. Sesuai dengan situasi yang berlaku di Indonesia mempunyai sumber daya alam yang sangat banyak guys, sangat luas. Sekiranya pemimpin Indonesia betul-betul mentadbir bahan mentah yang ada di Indonesia, pasti membuat Indonesia sangat disegani di seluruh dunia guys. Bukan hanya di bidang perekonomian, malahan banyak lagi sektor lain yang menjadi dambaan kepada warga ataupun negara maju untuk mendapatkan ihsan daripada Indonesia guys. Namun sejauh manakah pemerintah Indonesia dapat mengelola bahan mentah yang ada di Indonesia guys, seperti batu bara, seperti sumber daya alamnya baterai. Di Indonesia merupakan satu negara yang mempunyai bahan mentah yang diperlukan bukan hanya di Indonesia guys, malahan bahan mentah ini diperlukan di seluruh dunia. Namun sejauh manakah pemimpin dapat mengelola perkara ini guys. Caption tentang masalah ini bukan mewakili semua warga Malaysia guys. Orang Malaysia datang ke Indonesia, saya sendiri pernah ke Indonesia, saya dapat merasakan orang Indonesia itu ramah lingkungan guys. Orang Malaysia juga begitu guys sebenarnya, cuma mungkin terjumpa dengan orang yang tidak sepatutnya. Namun begitu, kita perlu berpikir positif, jangan menggambarkan satu perkara yang kita nampak terus itulah Malaysia, itulah Indonesia. Di sini banyak pandangan daripada Rajis Video. Sekiranya Anda mempunyai pandangan terkait dengan cuplikan video ini, Anda boleh komen di bawah. Sekian, jumpa di next video. Assalamualaikum, bye-bye. Kami channel YouTube dengan konten yang seru mereaksi apapun tentang Indonesia, kami dari Malaysia. Ayo like and subscribe Razli Studio.